Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua, lebih-lebih seorang ayah terhadap keluarga, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia pimpin selama di dunia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang ayah adalah status di tengah-tengah keluarga itu sebagai pemimpin. Memimpin segala hal apapun yang berkenaan dengan rumah tangga, istri dan anak. Lebih-lebih mempertanggungjawabkan di mata Allah tentang pengenalan anak dan istri pada Allah. Dan ini akan menjadi tolak ukur segala hal apa yang dia pimpin. A'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Kenalilah Tuhanmu dan kenalkanlah anak istrimu pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kau kenalkan mereka terhadap hal-hal yang lain. Bapak Ibu, ini jelas bahwasanya kita sebagai seorang ayah berkewajiban mendidik, memperkenalkan terhadap anak istri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dalam satu rumah tangga tidak didasari hati mengenal Allah, maka dalam rumah tangga itu kita akan mengalami satu ketidaknyamanan, mengalami satu kegoncangan manakala kita dihadapkan berbagai macam ujian yang bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih-lebih ujian tersebut menyangkut masalah hal-hal yang tidak berkenaan dengan sifat basariah kita sebagai manusia, yang disebut qobdi atau hal yang tidak enak. Sampai di manakah kewajiban seorang orang tua terhadap anak atau seorang suami terhadap istri dan anaknya tentang hal ini?
Bapak Ibu, sebelum kita mengenalkan anak dan istri pada Allah, secara otomatis kita sebagai seorang suami wajib tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita seorang yang buta menuntun orang yang buta bisa nyampak terhadap tujuan? Sayugjanya adalah orang buta itu dituntun oleh orang yang tidak buta. Dalam artian kita sebagai seorang suami wajib terlebih dahulu makrifat terhadap Allah. Setelah itu barulah anak istri kita kenalkan pada Allah. Bapak Ibu, hal yang amat besar seperti inilah yang menurut survei kami di lapangan justru malah tidak diindahkan oleh umat manusia. Persoalan yang seperti ini yang aku anggap sebagai persoalan yang amat besar telah diabaikan oleh umat manusia. Justru ketika saya survei di lapangan, mereka mengenalkan terhadap urusan-urusan yang berkenaan dengan duniawiyah. Bapak Ibu, ini fakta. 99,9% ternyata umat manusia di tengah-tengah lapangan telah berkecimpung mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan jasad, sementara kebutuhan yang paling penting, pengenalan diri terhadap Allah, itu hanya 1%. Artinya telah diabaikan, padahal hal ini menyangkut selamat dan tidaknya satu jiwa, baik di dunia maupun di akhirat lebih-lebih. Terus bagaimana kita mengubah mindset daripada umat manusia seperti ini? Bapak Ibu, sengaja Allah memberikan peringatan dari mimbar satu ke mimbar yang lain, dari majelis satu ke majelis yang lain, semata-mata manusia sadar diri bahwasanya kebutuhan yang bersifatkan duniawiyah itu penting, dan yang lebih penting lagi adalah kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut masalah kejiwaan ruh kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih penting lagi. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmin wa man aradahuma fa'alaihima bi'ilmin. Siapa yang mencari urusan dunia itu ada ilmunya, siapa yang mencari urusan akhirat itu juga ada ilmunya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
ini nanti akan menjadi tanggung jawab yang ditanyakan Allah terhadap kita sebagai seorang suami. Kau ajak kemana istri dan anakmu ketika saat di dunia? Apakah kau kenalkan aku ataukah kau kenalkan dengan kepentingan dunia? Anda sendiri nanti yang akan menjawab. Bapak Ibu, saya yakin kita sebagai orang tua, ketika saat mengenal akan hal ini kesadaran, tidak ada batasnya kita mengingatkan kepada istri dan anak kita untuk lekas kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun batasan kita adalah 3 kali untuk mengingatkan, akan tetapi kita sebagai seorang tua, orang tua, aku yakin terus menerus hal itu kita lakukan. Kita ingatkan kepada istri dan anak kita. Itu semata-mata bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak. Ada pertanyaan, andai kata saya tidak kenal pada Allah, terus bagaimana mungkin saya mengenalkan istri dan anak saya pada Allah? Nah, inilah Bapak Ibu yang kami maksud. Manakala Anda belum mengenal Allah dan Anda sudah menyadari betapa hal ini yang amat penting, maka ajaklah dirimu, istri, anakmu terhadap orang yang mengenalkan Allah. Dalam pengertian lain, ajaklah anak dan istrimu untuk berguru terhadap guru akhirat. Sama-sama bareng kita berguru terhadap guru akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati Allah. Apa tanggung jawab kita di dunia sebagai seorang suami? Tidaklah cukup memberikan nafkah, kebutuhan zahir dan batin. Nafkah zahir dan nafkah batin tidaklah cukup. Kita harus memberikan satu pendidikan terhadap mereka, tidak hanya ilmu umum tapi juga ilmu agama. Yang kami maksud ilmu agama adalah ilmu yang berkenaan dengan pengenalan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ilmu umum adalah ilmu yang mengenalkan jasad ini terhadap kebutuhan duniawiyah. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Yang jelas Allah akan menanyakan kita sebagai seorang pemimpin tentang anak dan istri. Kau ajak kemanakah anak istrimu? Apakah kau ajak untuk ke Allah, atau justru sebaliknya kau ajak ke nafsu lewat mengumpulkan syahwat dunia? Semuanya dikembalikan pada diri Anda. Semoga bermanfaat walaupun sedikit, dan kami akhiri ihdinas sirat hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.